Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ivan Julian dengan NIM 2461209013. Hari ini saya akan melakukan analisis program sederhana menggunakan Google Colab sesuai pada soal ujian yang telah saya terima, yaitu kode yang saya terima adalah kode soal ganjil, yaitu kode soal A. Nah, adapun kode soal analisis seperti ini ada nomor faktur. Nantinya saya akan coba buat nomor faktur ini adalah tanggal hari ini dan generate soal yaitu dimulai dari 001 lalu dilanjutkan dengan nama pelanggan yang saya isi secara manual serta alamat, kode alat sesuai pada soal, lama rental jumlah harinya, jenis alatnya sesuai pada soal, biaya rental sesuai pada soal, jumlah rental adalah berapa banyak yang dirental, pajaknya adalah sekitar 25%, lalu diskon itu tergantung pada pemesanan lebih dari 10 hari, dan total bayar adalah seluruh total dari pajak, diskon, dan lain-lain. Baik, langsung saja. Oke, sebelum itu kita coba dulu buat melakukan instalasi paketnya dan memasukkan beberapa paket yang memang dibutuhkan untuk program ini. Baik, saya tulis terlebih dahulu, nantinya akan saya jelaskan. Oke, baik. Saya akan jelaskan sedikit. PIP Start with Gas Pandas. IP with Gas itu digunakan untuk membuat elemen inputnya itu lebih interaktif pada Google Colab ini. Lalu Pandas itu untuk mengelola dan menampilkan data nanti dalam bentuk tabel. Lalu ada import library-nya itu kayak import OS. Ini import OS ini untuk memeriksa dan menyimpan nomor faktur. Lalu ada date itu untuk mengatur jadwal hari, mengambil tanggal hari ini. Lalu ada with gas. Nah, with gas ini untuk membuat elemen interaktif kayak text box, drop down, tombol, button gitu. Lalu ada display. Nah, di Python display itu dan lain-lain ini itu untuk menampilkan outputnya lebih rapi, nanti lebih terformat lah ya. Lalu ada pandas. Pandas digunakan untuk menampilkan atau membuat tabel. Oke. Langkah pertama yaitu yang kita lakukan adalah kita buat dulu program faktorinya sesuai dengan tanggal dan hari ini, lalu dengan generate nomor yang saya sebutkan sebelumnya itu 001. Berarti kita tandai dulu membuat kode program dan membuat nomor faktur. Oke. Saya akan jelaskan sedikit. Nah, ini kita buat file invoice file dengan invoice counter text. Lalu nanti ini dia ngambil tanggal hari ini yaitu tahun, bulan, dan tanggal. Lalu nantinya jika filenya itu udah ada misalnya, maka dia akan menambahkan kayak angka 1 gitu. Jadi misalnya 001 sudah ada, nanti dia akan nambah angka 01. Jika tidak, maka dia akan menulis 01. Lalu file yang sudah ada itu nanti dia akan dibuat atau disimpan di dalam sebuah file. Nantinya dia akan disimpan di file ini. Nah, setelah itu kurang lebih bentuk angkanya adalah misalnya tanggal sekarang 2025 bulan 6 tanggal 27 kode 001 dan 002, 003 dan seterusnya.
Baik, kita lanjut lagi, yaitu memasukkan kode alat dan harga, ya kan? Kode alat, jenis, dan harga. Oke, mapping. Oke, baik, saya sudah menginput semua nomor-nomornya, harga, jenis, dan kode alatnya sesuai pada soal. Kita lanjut lagi, yaitu membuat tombol interaktifnya, atau kita tulis di sini, membuat tombol interaktif, ya, atau widgets. Oke. Oke, baik. Di sini kita udah buat tombol interaktif atau widgets-nya. Sebelum kita menginput, nanti ada nomor faktur yang akan terbuat secara otomatis yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu ada nama pelanggan, itu ada sebuah kotak teks gitu sama dengan alamat. Lalu ada kode alat, itu akan dibuat kayak drop down gitu, atau ada pilihannya yang menyesuaikan pada mapping yang kita buat sebelumnya dengan deskripsinya sebagai kode alat. Lalu ada lama rental, ini seperti nilai value ya, atau sebuah angka gitu yang memang dimulai dari angka 1 dan itu angkanya dimasukkan dalam sebuah kategori harinya. Lalu ada button atau tombol. Nah, di sini tombol hitungnya itu nomornya deskripsinya hitung total bayar, atau kita bisa ganti sesuai yang teman-teman mau. Di sini saya akan coba lebih biasanya cetak faktur gitu ya. Nah, lalu nanti ini adalah hasilnya, outputnya. Baik, langkah selanjutnya yaitu adalah melakukan codingan selanjutnya, itu kita lakukan lagi codingan selanjutnya, codingan outputnya. Dev itu 30. Oke, baik, ini adalah untuk outputnya. Di sini kita judul fakturnya seperti pada soal, yaitu PT Tamako Pratama. Lalu kita ambil datanya, kodenya, kode alat dengan nilai. Lalu jenis harga sehari, kita mapping berdasarkan kode yang sudah ada. Lalu harinya, nama rental, dan value. Nah, untuk perhitungannya, jumlah sewa itu harga sehari dikali berapa hari pemesanan. Jadi di sini harinya itu dimulai dari 1 hari atau 1 minimal pemesanan 1 hari. Lalu pajak itu 0,25 atau 25% dikali dengan jumlah sewa. Lalu diskon adalah diskon itu senilai 10% dikali jumlah sewa dengan apabila peminjamannya di atas 10 hari. Kalau tidak, itu diskonnya 0. Nah, lalu untuk total bayarnya adalah jumlah sewa ditambah pajak dikurangi diskon. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut lagi, yaitu kita siapkan data untuk tabelnya yang akan ditampilkan nanti. Baik, kita mulai membuat data yang akan ditampilkan. Oke. Oke, baik. Saya sudah membuat data yang akan ditampilkan dalam bentuk dua baris gitu, dua baris gitu. Kita
ada nomor faktur. Nanti nomor fakturnya di sebelahnya adalah nomor faktur value-nya, nama pelanggan adalah nama pelanggan value, alamat value replace, kode, lain dan sebagainya. Yang untuk ini itu formatnya dalam bentuk rupiah. Oke, lanjut. Kita lanjutkan untuk membuat keterangannya. Ya. Oke. Kita buat dulu. F sama dengan frame ini kita perhias lagi ya kotaknya gitu, kayak misalnya kita tambahkan bold atau segala macam, entah warnanya warna gimana. Nah, lalu kita hubungkan nih tombol button itu dengan kode yang sudah kita buat ini. Jadi nanti ketika diklik nanti akan nampilkan tabel ini. Dengan cara apa? Dengan cara mengetikkan btn itu on klik gitu. Oke. Oke, sudah siap. Sudah cukup. Lalu langkah terakhir adalah menampilkan formnya dalam bentuk notebook Jupyter yang lebih rapi dan lebih logis lagi. Jadi kita kurang lebih kita bikin menampilkan notebooknya atau catatannya nantinya. Nah, display nomor faktur koma nama pelanggan. Oke, ini yang terakhir kita tampilkan nanti di notebook, nanti dia disimpan nomor faktur, nama pelanggan, alamat, kode alat, alamat rental, dan tabel hitungnya dan hasil keluarnya. Nah, setelah kode-kode ini selesai kita buat, lalu kita jalankan dengan menekan icon play ya, atau bisa menekan Ctrl Enter. Di sini saya tekan aja. Nah, dia akan melakukan penginstalan pada instalasi yang kita buat sebelumnya. Nah, dia akan lakukan penginstalan. Nah, nantinya akan kira-kira seperti ini. Nomor fakturnya akan terbuat otomatis. Nah, lalu misalnya di sini nama pelanggannya adalah Ivan, lalu alamatnya adalah Unila, gitu ya, Universitas Lanca Kuning, kode alatnya RP. Di sini kita mau tengok nih apakah diskonnya berfungsi atau tidak. Di sini kita akan bikin penyewaannya di atas 10 hari. Oke, baik, kita cetak. Nah, sesuai ya, nomor fakturnya, nama pelanggan, alamatnya, kode alat, maka jenis alatnya adalah Reaper, biaya perharinya 600 kali 11, 7.500 dengan pajak 1 juta, diskon 750, maka total bayarnya adalah 8.222.500. Nah, gimana kalau kita mau buat lagi? Apakah dia akan berubah? Nah, kita akan coba lagi. Nah, dia berubah ya menjadi 002. Oke, kita coba Ivan lagi. Lalu ini Unila. Lalu ini SP. Di sini kita bikin 5 aja. Tadi kan sudah tes yang diskon, sekarang non diskon. Nah, berhasil ya. Nama pelanggan, alamat, kodenya, jenis alat, biaya per hari, sama rentalnya, pajaknya, diskonnya di sini jadi 0 ya, karena dia penyewanya kurang dari 10 hari. Maka total bayar segini. Oke. Baik, sampai situ saja video yang saya buat. Saya mohon maaf jika ada kekurangan.
Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.